Usulan agar Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan sebetulnya bukan isu baru. Usulan itu berkembang lagi setelah putra sulung Presiden pertama RI, yakni Guntur Soekarno Putra, menyampaikan gagasan agar Joko Widodo bisa memimpin PDIP pasca ia purna tugas. Namun pertanyaannya, mengapa gagasan itu muncul sekarang? Padahal bila merujuk ADART PDI Perjuangan, urusan suksesi Ketua Umum baru akan dibahas di Kongres PDIP tahun 2025. Kami akan mengulasnya bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Mas Burhan, kalau Anda melihat begitu, mengapa Guntur Soekarno Putra yang merupakan adalah kakak kandung dari Megawati Soekarno Putri begitu bisa melemparkan gagasan ini? Anda melihatnya apakah ini sebuah kebetulan saja, hanya kebetulan saja, atau jangan-jangan ada di latar belakangi dinamika yang terjadi di tubuh PDIP belakangan ini? Ya, ini menarik ya kalau kita lihat. Pertama, sebelum saya memberikan analisis yang bersifat opini, saya ingin menyampaikan fakta dulu, Zakia. Fakta pertama adalah yang mengusulkan putra sulung Presiden Soekarno, kakak kandung dari Ibu Mega. Artinya kita bisa menafsirkan Guntur Soekarno Putra yang menulis opini mengenai topik ini itu setuju membuka opsi bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan tidak harus berasal dari terah Soekarno. Nah, itu yang pertama itu. Jadi orang termasuk dari keluarga Bung Karno atau saudaranya atau keponakannya bisa jadi tidak setuju. Tapi paling tidak putra sulung Soekarno memberi justifikasi bahwa dari keluarga Soekarno sendiri membuka opsi PDI Perjuangan dipimpin oleh non-terah Soekarno. Nah, yang kedua, kolom itu ditulis setelah Kaisang, putra bungsu Jokowi, menjadi Ketua Umum PSI. Artinya kita bisa menafsirkan bahwa ada semacam kegalauan terutama dari Mas Guntur Soekarno Putra bahwa Pak Jokowi bisa jadi berlabuh ke partai lain setelah beliau tidak lagi menjadi presiden. Dan tanda-tanda itu ditunjukkan oleh Kaisang yang direstui sebagai Ketua PSI. Nah, itu kira-kira. Nah, kita bisa menafsirkan yang lain tetapi tidak bisa lepas dari fakta dua yang tadi saya sebut. Tafsiran lain misalnya, kan ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan memang ada perbedaan pendapat terutama di keluarga besar Bung Karno berkaitan dengan siapa penerus Ibu Mega. Apakah harus berasal dari terah Soekarno, artinya anak atau cucu biologis Bung Karno, ataukah bisa dipegang oleh anak ideologis Soekarno tanpa harus punya hubungan langsung dengan Soekarno. Baik, Mas Burhan, berarti mungkinkah dengan tadi yang Anda katakan, gagasan ini muncul lagi untuk mengunci Jokowi kembali ke jalan Partai Merah begitu? Mengingat saat ini kan banyak yang menilai Jokowi ini bermain di banyak kaki begitu. Bisa ditafsirkan ke sana, Zakia. Tapi lagi-lagi itu kan opini ya. Opini itu gratisan, fakta itu suci. Nah, kalau misalnya dikatakan mengunci, faktanya sampai 2024, pas Pileg dan Pilpres diadakan, Ketua Umum PDI Perjuangan masih Ibu Mega. Dan kalaupun toh akhirnya ada semacam PHP atau pendekatan kepada Presiden Jokowi dengan cara kolom yang ditulis oleh Mas Guntur, tapi faktanya Kongres PDI Perjuangan yang membuka kesempatan bagi proses pergantian kepemimpinan di PDI Perjuangan itu diadakan tahun 2025. Ya. Jadi harus menunggu setahun lebih setelah pemilu 2024. Jadi soal apakah itu mengunci tidak mengunci, ya faktanya pas pemilu ketua umumnya masih Ibu Mega. Dan itu apakah dirasa cukup untuk bisa mengunci Presiden Jokowi? Saya juga tidak yakin. Artinya Presiden Jokowi, dugaan saya sampai pemilu 2024 dia tetap akan memainkan politik put X into basket ke Pak Prabowo dan ke Mas Ganjar. Baik, Mas Burhan, kita tahu ini bukan pertama kalinya ada isu terkait dengan dorongan Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP begitu. Apakah Anda melihat ada pihak-pihak tertentu yang mencoba dengan upaya lain melalui Guntur Soekarno Putra ini untuk bisa menggolkan misi ini?
lagi-lagi saya tidak tahu persis ya, karena saya tidak punya akses untuk bisa membuka kamar belakang atau backstage ya, kalau istilahnya teori dramaturgi politik ya. Tetapi yang pasti kalau kita lihat dinamika di internal keluarga Bung Karno, kan spektrum dan sekaligus preferensinya macam-macam ya. Jadi yang misalnya kalau kita lihat saudari Ibu Mega, ya misalnya almarhum Rahmawati Soekarno Putri, itu kan pilihan partainya juga bukan ke PD Perjuangan, dia Ya, pernah ke Nasdem, pernah juga ke Gerindra, ya. Kemudian Putri Bung Karno yang lain, misalnya Sukmawati itu juga bahkan punya partai sendiri, meskipun tidak begitu berhasil membesarkan partainya, Ibu Sukma. Nah, saya sendiri melihat bahwa yang pasti nih ya, itu ada perbedaan aspirasi di internal keluarga Bung Karno berkaitan dengan kepemimpinan PDI Perjuangan pasca Ibu Mega. Karena kalau kita baca kolom Mas Guntur Soekarno Putra di Kompas, itu disebut tuh faktor usia juga. Jadi ya, faktor sunatuloh pasca Ibu Mega siapa? Nah, ya. saya menduga banyak juga aspirasi dari keluarga Bung Karno yang lain yang menginginkan PDI Perjuangan tetap dipegang oleh Trah Soekarno. Tetapi Mas Baik, Guntur punya aspirasi lain. Nah, apakah itu dorongan dari pihak tertentu? Saya tidak tahu. Tapi yang baik. pasti ada perbedaan aspirasi pendapat di internal keluarga Bung Karno, dan perbedaan ini bukan kali ini saja. Baik, baik Mas Burhan, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya peluangnya begitu ya untuk menduduki kursi Ketua Umum PDIP ini dari Trah Soekarno maupun juga dari Trah Joko Widodo seperti itu. Dan juga apa kemudian peluang dari potensi yang akan timbul kalau seandainya tidak dipimpin oleh Trah Soekarno. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.